kita mulai tutorial mengenai Microsoft Planner, Task by Planner, and To Do, atau biasa orang menyebutnya dengan Microsoft Planner. Nah, Microsoft Planner ini kita akan bahas mengenai penggunaan aplikasi manajemen tugas yang terintegrasi dengan pekerjaan di Microsoft Teams. Ya, salah satunya adalah dengan Microsoft Planner. Dan biasanya Microsoft Planner ini digunakan untuk membuat proyek tertentu atau pekerjaan tertentu yang melibatkan Teams. Itu sangat berguna sekali dalam koordinasi dan membuat rencana kerja menjadi efektif. Begitu juga rencana baru kita akan menjadi lebih mudah, serta bisa berbagi dokumen, menetapkan tugas, ya, memperoleh update informasi-informasi, dan juga melihat progres kegiatan atau proyek tugas dari pekerjaan maupun pembelajaran. Nah, keunggulannya adalah kita bisa mengetahui progres kerja tim lain atau tim kita, kemudian bekerja sama secara efisien, ya, karena di situ tanpa beralih aplikasi kita dapat membagikan dokumen dalam tas tersebut. Lalu yang terakhir adalah kita mendapat informasi baru dari tim, itu dapat dengan mudah kita dapatkan. Memungkinkan pengguna mendapatkan pemberitahuan, ya, secara langsung sehingga tidak ketinggalan informasi di dalam pembuatan proyek atau pekerjaan ataupun proyek di dalam pembelajaran. Nah, kita mulai tutorialnya. Sebelumnya kita akan memberikan tutorial ini. Sebelumnya Anda silahkan jangan lupa men-subscribe channel media kita di sini, ya, jangan lupa di-subscribe, serta diklik tombol notifikasi sebelahnya agar selalu terupdate informasi-informasi terbaru dari channel ini dan akan semakin berkembang. Kemudian, jika Anda menyukai, di-like dan tonton sampai akhir. Baik, kita mulai tutorialnya, yaitu kita dapat masuk ke Microsoft Planner itu melalui Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini seperti biasa, Anda bisa memulainya dengan masuk ke dalam web browser. Saya gunakan Microsoft Edge ini. Ya, kemudian diklik office.com. Kebetulan saya sudah masuk ke dalam akun saya. Jika Anda belum masuk, tinggal masukkan saja user dan password di dalam Microsoft tersebut, ya, di 365. Nah, kemudian pilih di sini Microsoft Teams. Ya, ini melalui web browser, ya. Untuk masuk ke Microsoft Teams, pastikan Anda masuk menggunakan akun Anda. Jika belum, maka tinggal mengetikkan akun Microsoft Teams Anda, ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan Microsoft Teams yang sudah diinstal di desktop Anda seperti ini. Ya, maka akan muncul seperti ini. Diklik Teams, lalu silahkan Anda membuat kelas, ya. Jika kelasnya sudah ada, kita tinggal masuk ke kelas saja, ya. Nanti mungkin untuk pembuatan kelas ada tutorialnya lebih lanjut lagi tentang bagaimana membuat kelas di Microsoft Teams, ya. Di sini kelas yang sudah ada, contoh adalah kelas latihan ini. Kita tinggal klik saja, ya. Jadi pastikan membuat kelas dulu, ya. Membuat kelas dulu. Nah, kemudian untuk menampilkan Microsoft Planner tersebut ke dalam Microsoft Teams Anda perlu menampilkan di dalam tab baru. Ya, ini kan ada post, file, class notebook, assignment, ya. Nah, dalam satu Microsoft Teams Anda bisa membuat beberapa planner, ya, atau rencana baru. Misalnya yang sekarang yang pertama adalah rencana pembuatan proyek limbah. Yang kedua misalnya pembuatan tulisan tentang menjaga lingkungan, misalnya seperti itu. Jadi setiap proyek atau rencana baru yang akan dilakukan, buatlah Microsoft Planner baru di sini, Microsoft Teams. Nah, caranya adalah ini ada tanda positif atau add a tab. Kita klik saja. Dan kita cari fitur tentang planner, ya. Ini kebetulan sudah ada. Kita ambil
lambang yang ini, Task by Planner, atau kalau Anda tidak menemukannya, Anda tinggal mengetikkan Planner saja. Nanti akan muncul ini ya, lambang warna ungu muda, ada centangnya, kita klik. Nah, di sini Task by Planner and To Do ini akan mempermudah mengorganisasi manajemen tugas Anda, bisa membuat, meng-create, memberikan tugas ya, bahkan men-track tugas-tugas baik secara individu maupun secara kolaboratif dengan tim Anda. Dan dapat melihat satu sama lain secara bersama-sama dalam satu tempat, yaitu di Microsoft Teams ini. Lalu create a new plan-nya, tab name-nya bisa kita tuliskan misalnya tugas atau project ya, proyek science atau project science 1 misalnya, seperti itu. Create new plan-nya. Ini bebas ya, tergantung kebutuhan Anda di lapangan. Kemudian di save nama tugasnya. Nah, di sini Anda akan mengenal beberapa istilah di dalam Microsoft Planner, yaitu yang pertama adalah bucket. Bucket itu menunjukkan apa yang akan kita lakukan, rencana apa yang kita lakukan. Kemudian ada task ya, menambahkan tugas pada kelompok-kelompok. Nanti kita buat kelompok-kelompok, misalnya tugasnya apa. Kemudian list. List ini adalah berisi catatan-catatan secara list supaya Anda mudah melihat progres dari pekerjaan tim Anda. Board itu dalam bentuk tampilan papan yang seperti ditempel-tempel. Ya, kalau chart itu adalah grafik dan schedule itu jadwal. Nah, kita bekerja di board misalnya ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat bucket ya, new bucket. Bucket pertama kita tinggal klik saja di sini. Misalnya di sini kelompok A, ini bebas saja. Ini saya hanya memberikan contoh bagaimana cara mengisinya. Kelompok A misalnya ya. Bucket kedua kelompok bucket pertama itu misalnya tentang perencanaan. Bucket kedua itu tentang pembuatan desain misalnya ya. Atau rancangan. Bucket ketiga misalnya praktik percobaannya. Bucket keempat misalnya pembuatan laporan. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Jadi kita buat bucket-bucket dulu. Apa sih yang mau dibuat rencana di bucket-bucket untuk dalam satu rencana tugas proyek sains 1 ini. Kemudian kita bisa menambahkan task itu tugasnya. Itu misalnya untuk kelompok A misalnya. Kemudian tanggalnya kita tentukan misalnya tanggal 13 itu untuk perencanaan itu selesainya tanggal 13 Juni. Kemudian assign-nya itu untuk siapa? Ya, misalnya untuk ini siapa aja ya. Nah ya, kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi, atas lagi, misalnya kelompok B. Set pengumpulannya sama, tadi 13 ya. Kemudian di-assign-nya atau ditugaskannya kepada siapa? Mungkin orang yang berbeda, misalnya. Kita tinggal tambahkan saja. Ya, kemudian dan seterusnya ya, misalnya kelompok C. Nah, ini kalau misalnya Anda ada kekurangan, ini tinggal klik titik 3 di sebelahnya, ya, atau diklik di C-nya, maka kita akan melengkapi apa yang diperlukan di sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke kelompok A. Ini juga sama ya, pada dasarnya cara pembuatannya sama. Misalnya untuk pembuatan perencanaan ini, kelompok A itu terdiri dari misalnya tinggal diklik detailnya, untuk menuliskan detailnya itu diklik ya,
judul tasnya itu diklik. Kemudian add labelnya boleh ditambahkan supaya nanti ketika di list itu supaya jelas ya, menandakan kalau tugasnya banyak atau pesertanya banyak, itu menandakan tas-tas yang kita lihat atau kita mau cari progresnya. Misalnya warna merah labelnya boleh, kemudian bucketnya tadi perencanaan ya, lalu progresnya misalnya not started atau in progress misalnya ya. Priority-nya ini sangat penting, tetapi belum urgent. Due date-nya tadi 13 Juni dikumpulkannya. Mulainya misalnya tanggal sekarang 11 Juni. Ya, kemudian notes-nya misalnya segera selesaikan buat perencanaan yang baik dengan saling berkolaborasi misalnya ya. Kemudian checklist-nya apa? Checklist ini diisi bahwa bucket perencanaan itu apa saja yang mau dikerjakan tugasnya. Contohnya dia akan membuat judul, kemudian akan membuat tujuan. Jadi item-item apa yang kita akan nilai atau kita sesuatu yang penting untuk ditugaskan. Dia harus buat apa di sini di dalam bucket perencanaan. Tasnya apa aja gitu. Judul, tujuan, kemudian alat, bahan gitu ya. Draft rancangan misalnya. Draft alur. Seperti ini hanya contoh aja. Karena ini bentuknya yang Anda pilih adalah in progress, berarti ada sesuatu yang sudah dikerjakan. Jadi kalau dia sudah dikerjakan, tinggal klik saja tanda di lingkarannya, kita centang saja, misalnya judulnya sudah dibuat misalnya dan tujuan sudah gitu ya. Nah, nanti ini bisa kita tambahkan untuk peserta didik add attachment. Jadi kita bisa tambahkan file. Kalau kita klik, ini bisa dalam bentuk file, dalam bentuk link, misalnya filenya disimpan di OneDrive, maka linknya yang diambil, gitu kan. Dan share point, gitu ya. Ini biasanya template untuk pembuatan perencanaan itu seperti apa, misalnya seperti itu ya. Ini bisa ditambahkan di sini. Jadi kalau kita klik file, maka akan di sini kita bisa, ini misalkan saja ya. Nah, misalkan di attach gitu ya. Biasanya hanya template aja, jadi tidak terlalu besar. Kemudian komennya silakan buat sesuai template. Semangat, tetap semangat. Misalnya seperti itu. Kita kirimkan, send. Maka ini akan terkirim kepada orang-orang yang kita beri tugas. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi, pada kelompok A ini yang muncul hanya alat bahan dan draft alur. Karena judul dan tujuannya tadi sudah dikerjakan. Dan ini proses masih dalam progres gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, untuk progresnya itu ada pilihannya. Bisa belum mulai, sudah dalam progres, dan sudah selesai. Seperti itu. Jadi kita masih bisa mengubahnya. Misalnya mereka sudah mengumpulkan dan sudah selesai, maka kita akan pilih completed. Seperti itu ya. Nah, ini untuk pengorganisasian atau manage tugas, kan seperti itu. Kemudian, ini juga bisa ditambahkan lagi orang, ya. Misalnya ada penambahan anggota untuk diberi tugas di dalam kelompok A ini, bisa klik assign to, gitu ya. Ini. Nah, untuk melihat listnya, nah ini bisa kita lihat assign to-nya ke siapa saja, misalnya kelompok A siapa, kelompok B siapa, ini tentang perencanaan semua. Di sini prioritasnya siapa, tadi karena saya baru mencoba satu, baru kelihatan satu, gitu ya. Dan ini tanda progress, berarti masih progress. Kalau misalnya saya ubah completed, berarti saya akan tahu bahwa kelompok A ini sudah complete, gitu ya.
Bahkan jika kelompoknya tersebut ada yang terlambat mengumpulkan, maka di sini akan tertulis juga late. Ini board, tadi tampilan board. Kemudian chart itu untuk melihat ya yang progres berapa, ya, yang belum mulai berapa, late-nya berapa, bahkan perorangan ini bisa terlihat. Bisa terlihat di sini ya. Schedule juga mengenai jadwal. Nah, ini saya akan memperlihatkan juga yang lumayan sudah banyak. Di sini planner yang lain. Misalnya yang ini ya. Nah, ini saya buat udah lebih dari 3 ya. Ada 5 gitu ya. Dalam progres. Nah, jika lihat bagian list ini, maka akan terlihat di sini ada yang in progress, ada yang sudah selesai ya, ada yang diubah menjadi urgent karena mungkin harus cepat-cepat mengumpulkan gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Ini di list, tampilan list. Kemudian tampilan board seperti tadi, tampilan chart itu bisa terlihat bahwa 13 task itu sudah lewat ya. Jadi di sini ada yang 12 orang mengumpulkan telat, 4 orang sudah komplit, 1 orang progres, dan tidak ada yang belum mulai, kan ini sudah berlalu gitu ya. Nah, ini dari grafiknya ya, ini ada grafiknya, jadi ada yang telat, ada yang sudah mengerjakan. Ya, yang prioritas yang mana dari member kelihatan juga, jadi Anda bisa menilai dalam bentuk individual maupun kerja tim. Ya, ini schedule-nya. Ya, ini karena sudah lewat. Oke. Nah, demikian tutorial mengenai Microsoft Planner. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu atau Anda semua untuk membuat manage tugas baik di dalam pekerjaan Anda maupun di dalam tugas-tugas proyek di dalam pembelajaran di kelas Anda. Demikianlah hasil tutorial tentang Microsoft Planner. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipraktikkan di tempat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye.